Tes, tes. Romo, kita awit dulu. Siap. Ibu Bapak Romo yang kalau hormati, terima kasih atas kehadirannya, atas rawuhipun yang bisa memulai tunggal tahun Bapak Romulus Agustinus Supardi. Terima kasih atas kehadirannya, atas waktunya, dan lebih untuk Romo Wito yang berkenan memimpin Ekaristi pada malam hari ini. Maka segala doa dan ucapan syukur mari kita panjatkan melalui Ekaristi pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih atas rawuhipun, atas doa-doanya. Bila monggo kita awiti, kula sumanggaken dumateng Romo Wito sak cekapipun. Matur nuwun. Baik, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa, kita bersama-sama persiapkan hati dan budi kita di dalam perayaan Ekaristi pada malam hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Para kadang kinasih, Bapak Ibu, saudari-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, malam hari ini kita bersama-sama bersatu, kita bersama-sama berkumpul. Kita ingin mengenang saudara kita, Bapak Romulus Agustinus Supardi, yang 1 tahun lalu telah dipanggil ke hadirat Tuhan. Dengan doa-doa kita, dengan iman kita, kita bersama mendoakan saudara kita ini, moga-moga ia boleh menikmati kebahagiaan abadi di surga, dan kemudian menjadi pendoa bagi kita yang masih berziarah di dunia ini. Kita siapkan hati dan budi kita hening sejenak. Kita mohon belas kasih serta pengampunan dari Tuhan untuk segala kelemahan dan kekurangan kita. Kasihanilah kami ya Tuhan, sebab kami orang berdosa. Tunjukkanlah belas kasihan-Mu kepada kami, sebab kami orang berdosa. Anugerahkanlah keselamatan kepada kami dan hamba-Mu yang telah Engkau panggil ya Tuhan, sebab kami orang berdosa. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni segala dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan dan penghiburan, Yesus guru kehidupan memberi sabda penghiburan bagi kami. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Terimalah hamba-Mu, Bapak Romulus Agustinus Supardi, yang telah Engkau panggil menghadap-Mu 1 tahun yang lalu. Semoga ia boleh menikmati kehidupan abadi bersama-Mu di surga, dan anugerahkanlah kekuatan, ketabahan, dan kebahagiaan kepada kami, dan terutama keluarga yang ditinggalkan, serta semua pribadi yang pernah mengenalnya. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Sama-sama kita mendengarkan pewartaan sabda Tuhan. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Tunggu,
Aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, aku akan memberikan rohku ke dalamnya, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah Tuhan, demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudari-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, selamat malam. Berkah dalam. Malam hari ini kita bersama-sama hadir, kita bersama-sama berkumpul dalam perayaan Ekaristi virtual yang makin lama akan menjadi habitus baru, menjadi kebiasaan baru. Dan dalam perayaan Ekaristi ini kita mengenangkan saudara kita, bapak kita, simbah kita, Bapak Romulus Agustinus Supardi. Beberapa waktu yang lalu, saya lupa persisnya, saya juga pernah bertemu dengan beliau. Berapa tahun yang lalu ya Mas Arifin? 2 tahunan. 2 tahunan ya? 2 tahun yang lalu. 2 hari ya. Sekitar itulah. Setelah pulang dari Semarang itu, saya sempat berjumpa dengan beliau dan sempat terlibat dalam obrolan-obrolan ringan dengan beliau. Bapak, Ibu, saudari-saudaraku yang terkasih, ditinggalkan orang yang kita cintai, kadangkala meskipun sudah demikian lama, ketika kita mencoba mengenangnya, pasti kemudian muncul titik-titik yang kemudian bisa mengaduk-aduk rasa kita, bisa entah
kita sampai kepada pengalaman sedih, entah kita sampai kepada pengalaman yang mengharukan, atau mungkin kita sampai kepada pengalaman yang memberikan semangat. Karena kalau kemudian kita memperingati orang yang telah dipanggil Tuhan dan hanya berhenti pada mengenang, rasa saya tidak seluruhnya tepat. Tapi ketika kita mengenang saudara kita yang sudah meninggal, kita diajak untuk kemudian kita diajak untuk justru sampai kepada pengalaman hidup kita. Oleh karena itu, saya nggak tahu persis. Putrane bapak niku pinten nggih? Kalih. Dia niki kalih samping kula niki adik kula. Oh, ora ketok Nah, mungkin Mas Arifin dan dua putranya dan satunya lagi mungkin bisa bercerita. Bisa men-sharingkan pengalaman begitu ya. Tentu yang saya maksudkan adalah titik-titik, mungkin titik dalam perjumpaan, dalam pergulatan hidup bersama Bapak. Spirit apa yang kemudian sampai sekarang masih bergema, masih masih membuat kemudian setiap kali teringat Bapak itu teringat akan untuk terus memperjuangkan hidup gitu. Ya, kemudian kita bisa belajar juga, kita bisa berbagi pengalaman sehingga mungkin bisa menginspirasi yang lain. Monggo Mas Arifin. Iya. Setunggale. Beberapa ibu bapak yang saya hormati, satu yang saya ingat dari bapak itu ketika saya itu mesti waktu itu ketika kecil itu sebelum tidur itu mesti dikeloni terus diceritani cerita-cerita Jawa nih kalau orang tadi kan terus Kancil Nyolong Timun, Abu Nawas dan sebagainya. Nah, itu maka ketika saya akan tidur itu belum diceritani cerita warna-warna sama bapak itu kok belum bisa tidur nyenyak kayaknya kan seperti itu. Nah makanya saya melihat spirit yang dibawa bapak itu ketika bagaimana di tengah kesibukan beliau itu menyempatkan diri untuk kemudian memberikan kasih yang lebih kepada saya waktu itu pada anak-anaknya. Ini yang kemudian sungguh mengingatkan saya bagaimana kemudian ketika saya sebagai orang tua saat ini bagaimana membagikan cinta kasih itu di tengah kesibukan yang kadang kemudian rutinitas menyita banyak waktu itu bisa kemudian bercengkrama dengan anak, sekedar cerita, sekedar kemudian ngobrol ringan ini sungguh kemudian menguatkan saya. Itu Ram, mungkin adik saya punya hal yang lebih. Boleh Ram? Monggo harus anaknya loro harus kabeh supaya pengalamannya menjadi lebih kaya. Ya, terima kasih Ram. Kalau saya kok mboten ketok. Oh, mriku to. Itu dhuwur. Nggih. Ya, kalau saya itu yang paling teringat itu ketika Bapak dari kecil itu melatih saya untuk untuk lebih giat dalam bekerja. Itu sejak kecil saya juga sudah dilatih. Itu dulu kan kami punya peternakan babi. Nah, itu sejak kecil itu kan Bapak itu udah melatih saya, ayo udah ngewangi makani babi ya, itu sama kakak saya. Nah, itu juga sama-sama ayo dong resi kandange, nyaroi kotorane ya, itu sejak kecil itu seperti itu. Kemudian punya kambing juga sama, itu
mesti tiap sore itu diajak ngarit, kemudian sapi juga itu mesti diajak ngarit, kadang-kadang ya disuruh itu membersihkan kotorannya. Nah, itu sangat termemori sekali, jadi bagi saya melatih bekerja sejak dini itu sangat mengenang bagi saya. Ya, kiranya ya seperti itu sih Rom yang saya ingat dari Bapak. Terima kasih untuk sharingnya. Sungguh Ya. luar biasa bahwa kemudian sampai pada pengalaman yang kemudian mengenang itu, bagi saya mengenang orang yang sudah meninggal. Ya, itu begitu. Bukan hanya sekedar berhenti pada mengingat-ingat memori-memori yang kemudian mengharu biru. Tetapi kemudian ya hanya berhenti di situ. Tidak sampai pada sebuah pengalaman yang menggerakkan. Memulai mengenang orang yang sudah meninggal, apalagi orang yang kita cintai. Mestinya menggerakkan, justru semakin menggerakkan kita untuk terus-menerus memperjuangkan hidup. Bukan hidup yang diperingati, tetapi hidup kita. Dan kemudian juga sekaligus menjadi tanggung jawab kita untuk melanjutkan mimpi-mimpi, melanjutkan warisan orang tua yang mendidik kita, yang membesarkan kita. Dan rasa saya itu warisan yang sangat luar biasa. Apapun itu yang ditemukan, apapun itu yang diberikan. Dan tidak akan pernah lekang oleh waktu. Semakin dikembangkan justru akan semakin bertambah dan semakin bertambah, bukan semakin berkurang. Kalau semakin berkurang itu kan warisan duniawi gitu ya. Masing-masing dapat 1 hektar, engko dibagi anaknya sudah wisan. Enggak dapat 1 hektar lagi kan. Anaknya masing-masing 2 ya tadi 1/2 hektar. Engko putune loro-loro, anaknya loro, putune 4, wis medun tek suwe-suwe gitu. Tetapi ketika spirit hidup justru semakin dibagikan, dan yakinlah itulah salah satu metode, itulah salah satu cara pendidikan yang demikian luar biasa yang di tengah keluarga. Apalagi di saat-saat seperti sekarang ini, di situasi pandemi ini dengan segala aktivitas kita yang ini dan itu, sehingga harus begini dan begitu, bisa jadi sudah wis remek awake kapan waktune nggo ndidik anak, kapan waktunya berkomunikasi, berjumpa dengan anak. Nah, kalau kemudian kita bisa meluangkan waktu, bisa mengembangkan spirit ini, rasa saya demikian luar biasa. Bapak Ibu saudari-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Setiap kali, acap kali kita berbicara tentang kematian, toh kemudian kita diingatkan akan sabda Tuhan yang tadi kita dengarkan. Dan itu rasa saya sudah sudah di luar kepala kita. Tetapi ada satu hal yang menarik yang mungkin bisa kita renungkan dari sisi lain, yaitu apa yang dikatakan oleh Thomas. Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Sebuah pertanyaan yang menarik. Bahwa para murid yang sudah hidup bersama-sama pun kebingungan. Padahal bersama-sama dengan Yesus. Mengalami kebingungan. Apalagi kemudian kita ketika berhadapan dengan yang namanya kematian. Berhadapan dengan persoalan-persoalan hidup. Bisa jadi iman kita mbuh hilang ngendi.
Pertanyaan itu kan seolah-olah hilang kemana gitu kan. Pengalaman kebersamaan para murid Thomas dengan Yesus itu seolah hilang kemana. Tuhan kami tidak tahu jalannya. Padahal sudah ada dan melewati jalan itu. Berhadapan dengan kematian pun demikian. Seringkali semuanya hilang ambyar gitu ya. Bahasanya ini. Yang ada adalah kemudian ya ketakutan, kalau dengan bahasa lain kogek-kogek kan gitu kan. Kogek ini, kogek itu, lalu melupakan semuanya. Maka malam hari ini kita disapa, malam hari ini kita diingatkan bagaimana justru pengalaman iman hendaknya senantiasa menjadi pergulatan hidup kita sehari-hari. Pengalaman iman bukan soal teori, tetapi pengalaman iman adalah soal cara hidup. Iman yang tangguh akan tampak dalam seberapa tangguh, seberapa keras kita bekerja. Seberapa keras kita menghidupi keluarga kita. Iman yang teguh, iman yang kuat akan nampak di dalam bagaimana Anda berkomunikasi, Anda hidup, menjalani kehidupan di tengah-tengah keluarga, relasi suami dan istri, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua. Itulah cerminan iman yang hidup. Nah, makanya kalau ingin melihat seberapa besar iman jenengan, saat ini ditonton kanan kiri nih, garwane jenengan ditonton, tiang sepuhe ditonton. Nek sambendino gelut, wah ya jojo imane iki ya gelut kan gitu kan. Tetapi kemudian kalau ada sukacita, ada kebahagiaan di tengah keluarga Anda, yaitulah iman yang hidup. Nek keluargane jenengan bahagia, keluargane jenengan happy, ada sukacita di tengah keluarga Anda, niku tegese napa? Artinya surga ada di rumah Anda. Nek saben dina niku ana nemeng padu, saben dina ana nemeng ribut, niku berarti ke rumah jenengan, griyane jenengan kayak dadi neraka. Jauh dari Allah. Di situ. Karena kita bicara soal surga, itu bukan hanya nanti. Sesudah kematian atau nanti akhir zaman. Tetapi surga sudah kita alami dalam hidup kita masing-masing. Gambarannya surga niku pripun? Adem ayem. Lah uripe jenengan urip kita pun adem ayem dereng. Dereng napa? Berarti durung ngrasake surga. Ning nek pun napa adem kok soalnya nganggo AC. Bukan itu. Tetapi suasananya ketika hidup kita dipenuhi dengan sukacita, ketika hidup kita dipenuhi dengan kegembiraan, damai menjadi isi dari seluruh hari-hari kita, maka saya yakin kita sedang berada hidup bersama-sama dengan Allah, dan itulah surga. Dan pada saatnya nanti kita akan bersama-sama dikumpulkan oleh Allah bersama para kudusnya. Kapan itu? Tidak tahu. Kapan? Kapan Debi? Nah niku ngentosi jenengan kula jenengan nglewati lawange sik. Lawange napa?
mati. Lah kalau tidak melewati pintu itu, wedi nglewati pintu niku ya berarti ora iso tekan Margo. Nah, kematian adalah pintu untuk menuju hidup kekal. Dan kematian itu bukan sesuatu yang kemudian menakutkan, harus ditakuti. Orang yang meninggal itu tegesnya apa? KPR nek omahe KPR ya. KPR wis dadi. Kuncine wis dinehke sama pengembangnya. Pengembangnya sinten Gusti Yesus. Kalau rumah kediaman abadi kita di surga sudah selesai, Tuhan akan datang menjemput kita masing-masing. Diberikan kunci. Digaweke omah wis dadi, dinai kuncine kon mlebu malah pergi. Niku pripun tapi Tuhan mengingatkan kepada kita semua, jangan gelisah dan jangan takut. Kematian adalah awal hidup abadi. Dan moga-moga kita pun dalam perjalanan ke sana dan pada saatnya nanti kita pun dikumpulkan bersama orang kudusnya, termasuk bersatu kembali dengan saudara kita, Bapak Romulus. Inilah iman kita, inilah keyakinan kita. Kita hidup berjalan menuju pada kepenuhan itu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti selalu dan sepanjang segala masa. Amin. Kita hening sejenak, kita meresapkan sabda Tuhan di dalam hati kita, dan moga-moga sabda Tuhan itu menyentuh kita, menyapa kita, sehingga makin hari hidup kita semakin dipenuhi dengan iman dan bisa mengalami sukacita, dan itu nampak dalam hidup kita sehari-hari. Kita sampaikan doa umat. Saudari-saudara terkasih, Tuhan Yesus berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada aku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku sudah mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Mengimani sabda Tuhan Yesus, marilah kita panjatkan doa-doa kita kepada Bapa di surga. Bagi arwah Bapak Romulus Agustinus Supardi yang telah menghadap Bapak, semoga ia diampuni segala dosa-dosanya dan segera menempati tempat yang telah disediakan oleh Yesus bagi orang-orang yang mengimaninya. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kami, sanak keluarga yang ditinggalkannya, semoga Bapa di surga memberikan penghiburan, ketabahan, serta keteguhan kepada keluarga yang ditinggalkan. Dan berkat pengharapan yang kuat, kami mampu meneruskan pesiaran di dunia ini. Kau beri terang dalam meneruskan tugas dan panggilan masing-masing. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang yang telah meninggal, khususnya keluarga Simbah Martowiknyo Kakung Putri, Simbah Harto Utomo dan Salem, Simbah Atmos Wito, Adik Kasih, Bapak Poniman dan Ibu Sudarminah, Bapak Sutardiono dan Mbok Kamsiah, Ibu Marina, Bapak Sukiman, Bapak Sumarlan, Bapak Suyut, dan semua yang masih mengharapkan belas kasih Allah. Semoga berkat belas kasih dan kerahiman Allah, Ia memberikan pengampunan kepada mereka semua, sehingga mereka boleh beristirahat dalam kebahagiaan abadi bersama Bapa di surga. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Bagi kami yang hadir mendoakan Bapak Romulus Agustinus Supardi dalam Ekaristi malam ini, semoga berkat-Mu berlimpah bagi kami semua, terlebih berkat kesehatan dan kebahagiaan dalam masa-masa pandemi Corona ini. Jamahlah pula orang-orang yang menderita COVID-19, sehingga mereka segera pulih dan dapat beraktivitas seperti sedia kala. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa, doa, harapan, permohonan yang kami sampaikan kepadamu. Kami mohon semoga kami semua mampu mewujudkan iman kami secara nyata di dalam hidup, sehingga beriman menjadi sesuatu yang membahagiakan, menjadi sesuatu yang akhirnya akan menuntun kami kembali kepadamu, bersatu dengan sanak saudara kami yang telah Engkau panggil secara khusus, Bapak Romulus Agustinus Supardi, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudari-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan ini diterima dengan kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber kekudusan, terimalah bahan persembahan roti dan anggur yang kami unjukkan untuk keselamatan hamba-Mu Bapak Romulus Agustinus Supardi. Perkenankanlah dia memasuki rumah-Mu di surga, dan anugerahilah kami semua ketekunan dan pengharapan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya kami bersyukur kepadamu dan melambungkan madah kemuliaan serta pujian bagi-Mu ya Tuhan, Bapa yang penuh kebaikan. Sebab berkat sabda Injil Putra-Mu, Engkau telah menghimpun satu gereja dari segala suku, bahasa, dan bangsa. Dengan perantaraan gereja yang telah dihidupkan oleh kekuatan Roh, Engkau terus-menerus menghimpun semua orang menjadi satu. Tak henti-hentinya gereja membangkitkan harapan yang membahagiakan akan datangnya kerajaan-Mu dengan menyatakan perjanjian cinta kasih-Mu. Ia tampak cemerlang sebagai tanda kesetiaan yang Engkau janjikan untuk selama-lamanya dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Dari sebab itu, bersama semua orang kudus dan bersama seluruh gereja, kami di bumi bersukacita memuliakan Dikau dengan sehati dan sesuara berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan.
terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu, dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Robertus, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan hamba-Mu Bapak Romulus Agustinus Suparti, yang 1 tahun lalu Engkau panggil ke hadirat-Mu. Ketika dibaptis, saudara kami ini menjadi satu dengan Kristus. Ia telah menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Semoga kini ia menjadi serupa pula dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah pula akan saudari-saudara kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Damai Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama Anak domba Allah yang menghapus dosa kami. Anak domba Allah
yang Ya. menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudari-saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus bersabda, datanglah kepadaku kalian semua yang lelah memikul beban berat, maka aku akan memberikan rasa lega kepadamu. Beban dosa kita pun akan Ia hapus. Maka berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan. Saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus akan bawa kita sampai ke kehidupan kekal. Amin. Di tangan kiri sebelah kiri. Marilah berdoa. Ya Allah, kami mengucap syukur untuk segala rahmat dan berkat-Mu, secara khusus sakramen surgawi yang telah kami terima, maupun secara komuni spiritual. Kami percaya inilah daya kekuatan yang Engkau berikan kepada kami untuk menjalani kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Dan kami percaya rezeki surgawi inilah yang akan menuntun langkah kami, hingga pada saatnya nanti kami Engkau persatukan dengan para kudus-Mu di surga, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, terima kasih untuk kebersamaan kita. Terima kasih untuk perayaan Ekaristi dan peringatan arwah yang boleh kita bersama-sama rayakan untuk Bapak Romulus Agustinus Suparti. Semoga beliau telah abadi di surga dan menjadi pendoa untuk kita semua yang masih berziarah di dunia ini. Amin. Dan kita akhiri perayaan Ekaristi dan peringatan ini dengan mohon berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua yang ada di sini, orang-orang yang kita sebut di dalam doa-doa kita,
sanak keluarga kita, segala pelayanan-pelayanan, pekerjaan-pekerjaan kita semua, senantiasa dalam naungan lindungan berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian perayaan Ekaristi dan peringatan arwah sudah selesai. Syukur kepada Allah. Kita pergi, kita diutus. Amin. Matur nuwun mewakili keluarga Ibu di samping saya, matur nuwun sekali juga untuk Bapak Ibu semuanya, Bule Wasila, Mbak Sri yang jauh dari sana, Bu Sri, Mas Joko, Mbak Neng, Bu Parjo, Pak Parjo, matur nuwun, Mbak Suyat dari Cilegon, juga keluarga Mas Rio, terima kasih, Mas Denny, Bule Mariati, Mas Dedi dan semuanya. Terima kasih atas doa-doanya dan semoga Bapak menjadi pendoa bagi kita semua di surga kebahagiaan di sana. Terima kasih atas doa-doanya dan semoga Romo, Bapak Ibu semuanya selalu mendapat berkah berlimpah dari Tuhan sendiri. Terima kasih, matur nuwun, undangnya juga hanya lewat WA, bisa kontak langsung, dan juga Romo langsung saya todong Romisa. Siap, gitu katanya, wah. Jelas.